seluruh hadir. Kegiatan tips and trik mendapatkan beasiswa unggulan yang diselenggarakan oleh Divisi Pendidikan dan Pelatihan Himpunan Mahasiswa Keperawatan Universitas Nasional periode 2021-2022. Perkenalkan, saya Syifa Malinda sebagai Master of Ceremony yang akan membantu jalannya kegiatan tips and trik mendapatkan beasiswa unggulan pada hari Kamis 28 April 2022 yang diselenggarakan secara virtual. Selamat siang. Yang saya hormati pemateri kita hari ini, Kak Karmina Mustakimah. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Keperawatan Universitas Nasional, Saudari Ari Maulana Rahmatillah beserta jajarannya. Yang saya hormati Saudari Zahra Syahrudin Yahya sebagai Ketua Pelaksana kegiatan tips and trik mendapatkan beasiswa unggulan, dan seluruh peserta kegiatan tips and trik mendapatkan beasiswa unggulan yang saya banggakan. Sebelumnya, kegiatan ini alangkah baiknya kita mulai berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara kegiatan tips and trik mendapatkan beasiswa unggulan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, lalu pembacaan tata tertib, selanjutnya yang ketiga pembacaan CV pemateri, keempat pemaparan materi selama 40 menit, lalu dilanjutkan dengan diskusi selama 20 menit, yang keenam penyerahan sertifikat pada pemateri kegiatan, tips and trik mendapatkan beasiswa unggulan secara virtual, dan yang terakhir penutupan dan dokumentasi. Baik, agenda selanjutnya pembacaan tata tertib kegiatan tips and trik mendapatkan beasiswa unggulan. Yang pertama, peserta wajib mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir acara. Kedua, peserta diperkenankan menggunakan pakaian bebas namun sopan. Ketiga, peserta wajib menulis username dengan format nama dan asal institusi. Yang keempat, peserta wajib mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia selama kegiatan berlangsung dari awal sampai akhir. Yang kelima, peserta wajib mengisi link absensi yang disediakan oleh panitia. Keenam, peserta wajib untuk menonaktifkan mikrofon selama pemaparan materi. Ketujuh, peserta yang ingin bertanya, menanggapi atau menjanggah diperkenankan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Yang kedelapan, peserta dilarang berbuat gaduh selama kegiatan berlangsung, menyebarkan konten yang tidak bersenonoh pada layar Zoom meeting, dan berkata kasar atau tidak baik. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari pemateri di kegiatan hari ini. Pada operator bisa minta tolong untuk share screen. Baik, di sini ada CV dari Kak Karmina Mustakimah. Kak Karmina tinggal di Depok. Kak Karmina juga mahasiswi keperawatan aktif dan juga aktivis kemanusiaan serta kesehatan mental. Kak Karmina juga sangat antusias dan ingin menjadi orang berguna dengan melakukan perubahan positif bagi banyak orang. Di sini juga ada riwayat organisasi dari Kak Karmina. Yang pertama, Kak Karmina telah tergabung di Himakep pada divisi Penpel atau Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2020 sampai 2021. Yang kedua, Kak Karmina juga tergabung di Himakep di divisi Sosmas atau Sosial Masyarakat pada tahun 2021 sampai 2022. Dan yang ketiga, tergabung di State of Ubima di divisi Sosial pada tahun 2021 dan 2022. Di sini juga ada riwayat pendidikan Kak Karmina. Pada tahun 2019 sampai sekarang, Kak Karmina sedang menjalankan pendidikan di Universitas Nasional Fakultas Keperawatan. Dan Kak Karmina juga lulusan dari SMK Kesehatan Sasmita, jurusan keperawatan, pada tahun 2017 sampai 2019. Di sini juga bisa dilihat ya teman-teman, banyak sekali penghargaan yang telah didapatkan oleh Kak Karmina. Salah satunya yaitu Kak Karmina pemenang beasiswa unggulan Kemendikbudristek, dan skills dari Kak Karmina juga banyak ya teman-teman, salah satunya good teamwork.
Berikut CV dari pemateri yang bisa saya sampaikan. Langsung saja pemaparan materi, tips and trik mendapatkan beasiswa unggulan. Kepada Kak Karmina Mustakimah, saya persilakan dengan hormat. Untuk operator bisa tolong share screen materinya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suara aku? Kedengeran, Kak. Oke, terima kasih buat MC dan terima kasih untuk Divisi Pendidikan dan Pelatihan karena sudah mempercayai saya untuk sharing mengenai beasiswa unggulan ini. Oke, sebelum kita menuju ke beasiswa unggulan, kita harus tahu dulu ya, apa sih pengertian beasiswa itu? Bisa tolong di next slide? Tolong di next slide ya. Beasiswa itu kan adalah bantuan untuk membantu orang-orang yang pengen sekolah atau kuliah yang kita tuh punya niat yang besar untuk meraih pendidikan hingga selesai. Nah, biasanya bantuan ini diberikan berupa dana untuk menunjang biaya sekolah kita atau kuliah kita yang dikeluarkan oleh sponsor-sponsor beasiswa yang banyak sekali ya. Lalu next slide. Nah, jenis beasiswa itu ada dua. Yang pertama itu kan untuk beasiswa yang non-degree atau kursus kayak biasanya kan teman-teman suka ngeliat gitu kayak pelatihan tentang TOEFL atau IELTS gitu ya. Terus atau untuk pengabdian di luar kota gitu. Nah, itu jenis beasiswa tanpa gelar. Kalau misalkan beasiswa yang bergelar itu seperti ini untuk sarjana S1, S2, atau S3 seperti itu. Tips dari aku untuk dapat informasi mengenai beasiswa gitu ya, karena banyak banget yang cerita juga kan gimana sih cara dapat beasiswa. Yang pertama itu kalian tuh harus banget kepo dan rajin banget cari informasi dari semua sosial media apapun itu, termasuk yang aku dapat beasiswa bulan itu dari informasi dari TikTok. Yang kedua itu sering banget diskusi sama dosen, yaitu dosen PA kita. Aku dulu tuh suka banget diskusi sama dosen PA aku mengenai informasi beasiswa-beasiswa. Termasuk aku mau daftar beasiswa ini. Terus pahami juga nih kalian beasiswa apa sih yang mau kalian incar, kayak tentang pahami syaratnya atau tips-tips biar lolos beasiswanya. Terus pahami juga, terus kalian juga harus siapin CV atau esai yang benar-benar maksimal banget gitu kalian bikin jauh hari sebelum pendaftaran. Lalu kalian juga harus perbaiki cara menulis kalian ataupun cara bicara kalian gitu, biar nanti pas di menulis CV atau esai itu bisa dengan baik, dan pas di wawancara itu bisa menarik dan bisa mengambil hati pewawancara kita pas nanti di beasiswa gitu. Next slide ya. Seperti yang aku bilang, ini ada sosial media yang banyak banget menginformasikan tentang beasiswa. Yang pertama website, ada Indonesia Beasiswa, Sahabat Beasiswa, sama Beasiswa ID. Nah, aku itu suka banget cari informasi beasiswa di Puslapdik. Ini dari Kemendikbud. Lalu yang kedua Instagram. Instagram itu ada info beasiswa, Sahabat Beasiswa, termasuk beasiswa unggulan yang aku raih. Terus Puslapdik seperti yang aku tadi bilang juga, aku tahu informasi beasiswa unggulan ini juga dari TikTok gitu. Apa saja sih jenis-jenis beasiswa? Sebenarnya banyak banget ya jenis beasiswa, tapi ini beberapa beasiswa yang bisa untuk mahasiswa baru ataupun semester 3 dan semester 4 loh. Buat teman-teman yang lagi semester 4 juga bisa daftar nanti. Yang pertama itu beasiswa KIP kuliah, ini untuk mahasiswa baru, mencakup biaya pendidikan dan biaya hidup.
webnya ada di sini ya di bawahnya. Lalu yang kedua ada beasiswa pendidikan di Indonesia. Nah, beasiswa ini beasiswa baru yang diadakan oleh LPDP. LPDP itu juga beasiswa, tapi biasanya LPDP itu hanya untuk S2 atau S3. Nah, beasiswa ini tuh banyak banget cakupan biayanya seperti biaya pendidikan, biaya buku, biaya skripsi, bahkan biaya kalian penelitian nanti buat skripsi. Nah, ini ada linknya di bawahnya ya. Nih, buat anak teman-teman yang semester 4 itu kalian bisa daftar di beasiswa Jarum Plus. Biasanya mereka itu baru dimulai itu di semester 4. Mencakup biaya hidup biasanya 1 juta per bulan sampai selama 1 tahun. Di beasiswa Jarum ini juga kalian bakalan dilatih tim bersama orang-orang hebat di dalam cakupan beasiswa Jarum. Yang terakhir, nah ini beasiswa unggulan yang aku terima biasanya untuk semester 1 ataupun ongoing. Mencakup biaya pendidikan, UKT kalian full sampai lulus semester 8, terus biaya hidup kalau untuk S1 itu 1.400.000 per bulan. Terus biaya bukunya 1.800.000. Nah, biaya ini tuh dikeluarin selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu kalian dikasih uang langsung puluhan juta. Dari mana lagi kan kalau nggak dari sini gitu. Nah, linknya itu ada di bawah, yaitu BOU Online Beasiswa Unggulan Kemendikbud. Oke, next slide. Nah, beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa yang berjenjang sarjana, magister, ataupun dokter. Untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa. Next slide. Seperti yang tadi aku jelasin, biaya pendidikan itu meliputi uang kuliah sampai dari semester, misalkan kalian daftar semester 3, dari semester 3 sampai semester 8 itu dibayar full, biaya hidup sama biaya buku. Jadi itu kalau aku sendiri terima uang per tahunnya itu 32.520.000. Dan biaya hidupnya itu bebas, kalian mau beli buat laptop, buat hedon dan segala macam itu boleh sih. Yang penting kalian manfaatin sebaik mungkin sih. Terus biaya buku juga dapat 1.800.000 itu kalian bebas mau beli buku, mau beli alat-alat tentang praktek itu juga boleh. Next slide. Ini dari tahun 2020 syarat-syaratnya biasanya untuk S1-nya itu untuk maksimalnya itu 22 tahun, memiliki prestasi, itu sertifikat untuk kejuaraan minimal itu sekabupaten ya. Terus juga surat rekomendasi dari dosen PA, biasanya dosen PA gitu. Terus surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa, mengisi nilai-nilai waktu SMA atau SMK gitu nilai-nilainya. Terus surat keterangan aktif kuliah bagi untuk yang ongoing. Terus kalau misalnya untuk yang semester 1 itu surat keterangan kalau kalian tuh lulus di perguruan tinggi itu gitu. Terus bagi mahasiswa yang sedang S1 itu biasanya IPK-nya tuh minim banget. 3,25 itu sangat worth it banget buat kita ngejar gitu kan. Nggak terlalu besar kalau menurut aku ya. Terus membuat esai. Nah, esainya itu yang benar-benar challenge banget buat kita bikin biar menarik dan yang baca tuh dari pihak beasiswa unggulan tuh bisa suka gitu sama hasil esai kita gitu. Judulnya itu biasanya Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia gitu. Next slide. Ini untuk S2-nya maksimalnya 32 tahun, syaratnya kurang lebih kayak gitu, kayak tadi saya S1, tapi kalau misalkan untuk S2 dan S3 itu harus menyertakan sertifikat bahasa Inggris TOEFL ataupun IELTS gitu. Sama sih kurang lebih kayak yang sebelumnya S1, tapi bedanya S2 itu ada sertifikat TOEFL atau IELTS, terus harus ada rencana proposal study. Jadi misalkan rencana pun di untuk nanti S3-nya gitu. Next slide. Maaf, Kak Karmina, suaranya Kak Unmute. Oh ya, sorry. Untuk bedanya maksimal umurnya 40 tahun gitu aja sih teman-teman. Bisa next slide lagi.
Tips lolos dari aku waktu aku daftar beasiswa unggulan itu cuma kurang lebih satu bulan kalau nggak salah ya. Yang pertama pasti kalian berdoa, terus minta restu banget sama orang tua kalian, minta restu juga ke dosen kalian, dosen PA sih terutama, karena kan mereka yang benar-benar support banget kita gitu ya. Terus mereka juga yang bikin surat rekomendasi semenarik dan sebagus mungkin biar kita dilirik gitu ya sama orang beasiswa. Terus kalian juga harus rajin-rajin cari informasi kapan si beasiswa unggulan itu dibuka. Nah, sebelum informasi beasiswa itu dibuka, kalian juga harus banget nih membuat timeline waktu gitu. Terus kayak sebelum dibukanya pendaftaran, kalian udah harus belajar banget cara menulis esai gitu. Terus kalian juga harus pahamin banget nih berkas-berkasnya, jangan sampai cuma gara-gara yang banget gitu. Terus harus kalian juga belajar banget gitu, harus bisa belajar banget cara berbicara gitu, karena kan yang wawancara kita tuh psikolog yang hebat gitu ya. Gitu sih tips dari aku. Boleh ya. Ini yang ada di webnya beasiswa unggulan. Nah, itu kan yang aku bilang tadi, aku tuh dapat per tahunnya itu 32.520.000. Duit dari mana gitu kan, uang segede gitu, dan uang buat biaya hidup kita sendiri aja nih, buat kita pegang per tahun itu 14 juta. Kita nggak kerja, nggak apa, cuma kuliah doang, dengan maksimal kita bisa dapat uang gitu 14 juta gitu kan, cuma menyerahkan surat KHS setiap semesternya sama laporan keuangannya gitu. Bisa next slide lagi. Nah, ini contoh surat rekomendasi aku dosen PA-nya Bu Cia, yang kalau teman-teman tahu, alhamdulillah banget aku punya dosen PA tuh yang mensupport banget aku gitu ya. Beliau benar-benar ngasih gambaran diri aku tuh sangat menarik banget gitu, disertakan semua prestasi aku di sini gitu. Jadi aku sih merasa gitu ya, dengan dari surat rekomendasi ini kayaknya membantu banget aku jadi lolos gitu sih dari dosen PA aku gitu. Bisa next lagi. Nah, ini contoh dari surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari manapun gitu. Bisa next lagi. Nah, ini surat keterangan kalau kalian jadi kalian mahasiswa aktif itu bisa minta ke di lantai 4 tempat ruang dosen, tempat dekat ruang dosen gitu ya. Nanti minta aja surat keterangan kalau kalian aktif untuk keterangan beasiswa. Bisa nilai. Boleh tolong di next lagi. Maaf, panitia boleh tolong di next lagi. Halo, suaraku kedengeran nggak? Terdengar, Kak. Maaf, Kak. Suaranya belum terdengar. Nah, boleh Putus-putus, tolong di Kak. next slide. Putus-putus. Maaf, boleh tolong di next slide nggak? Kedengeran nggak ya? Boleh tolong tips bikin esainya sih, karena setahu aku setelah ini esai
Tunggu sebentar ya, Kak. Oke, ini belum. Iya, boleh. Ya, oke. Ini contoh esensi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Yang aku pelajarin gitu ya, aku benar-benar bikin esainya ini otodidak dari YouTube. Yang aku pelajarin untuk paragraf pertama itu perkenalan diri kita. Tapi jangan sampai kalian kenalin kayak aku anak keberapa, terus alamat tempat tinggal yang lengkap tuh jangan disertakan gitu ya. Kalian jelasin sekolah kalian dari SD sampai SMK bahkan sampai kuliah gitu. Terus kalian jelasin itu setelah lulus SMK kalian tuh kenapa lanjutin lagi di universitas itu gitu. Terus habis itu kalian bilang kalian tuh kenapa bisa lolos di kampus itu gitu dibandingkan kampus perguruan tinggi lain gitu kan. Apalagi kita swasta gitu yang dibilang cukup mudah gitu untuk masuknya kata orang. Yang penting ada uang kalau kata orang kan. Sebenarnya kan nggak juga yang masuk swasta gitu kan juga pakai ujian tes gitu kan sesuai dengan kemampuan kita. Boleh di next lagi. Terus di sini kalian boleh jelasin gitu kan niat kalian dalam belajar dan berminat di sekolahan, di kuliah gitu. Terus kalian juga bisa jelasin nih di paragraf ke-12 kayak generasi unggul itu apa, terus kalian jelasin juga prestasi kalian itu selama kuliah apa sih, termasuk kayak kalian masuk Himakep gitu, itu kan juga salah satu prestasi juga kan, karena kan nggak semua orang gitu bisa lolos dan diterima oleh ketum kita gitu kan, untuk masuk Himakep gitu kan. Kalian jelasin juga di situ, kalian jadi panitia apa selama jadi Hima gitu, terus selama itu kamu apa yang kamu dapatkan selama di kuliah dan di join di Hima gitu, terus kalian juga bisa jelasin tuh prestasi kampus kalian. Kayak aku kan daftar tahun 2020. Alhamdulillah, kalau nggak salah Universitas Nasional itu menjadi universitas terbaik nomor 97 se-Indonesia gitu kan. Itu kan salah satu prestasi gitu kan untuk kita masuk di kampus ternama. Terus yang prestasinya juga bagus gitu. Terus kalian juga jelasin gitu permasalahan apa sih yang terjadi pada negara kita sesuai dengan jurusan kita ya. Terus apa yang kalian mau kontribusikan untuk diri kalian untuk Indonesia, seperti aku misalkan kan aku kan di keperawatan, kita juga di keperawatan misal gitu. Apa sih masalah kita gitu di masalah Indonesia tentang kesehatan, seperti kan di daerah pelosok-pelosok itu masih banyak gitu ya nakes-nakes yang tidak menjangkau daerahnya gitu, itu akhirnya mereka sakit ke dukun atau apa. Nah, kalian bisa jelasin juga dengan kalian menjadi seorang perawat, nantinya kalian akan berkontribusi untuk kesehatan di Indonesia. Terus kalian juga bisa datang ke pelosok-pelosok sana untuk pengabdian secara free dan ikhlas gitu. Kalian juga bisa jelasin karena di situ juga menggambarkan kalian banget kalau kalian tuh generasi unggul seperti itu. Bisa di next lagi. Boleh tolong di next lagi.
Boleh tolong di next lagi nggak ya teman-teman? Oke, thank you. Ini yang terakhir sih ya. Alasan kalian kenapa jadi generasi unggul gitu kan. Kalian berikan kalau kalian tuh menjadi pemuda-pemudi yang berilmu dan berpendidikan tinggi, untuk kalian menjadi warga negara yang beriman dan taat peraturan. Terus juga kalian memberikan alasan gitu, alasan untuk kalian menjalankan hidup ini lebih bermakna kayak gitu sih. Terus kalian juga bisa nih pakai hadis kayak gitu, hadis tentang meraih pendidikan seperti itu sih. Udah cukup, alhamdulillah. Next. Kayaknya ini slide terakhir deh. Oke, thank you. Udah selesai. Oh ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan, boleh minta tolong ke panitia, tolong tayangin video dari ketua beasiswa unggulan. Tolong ya, terima kasih. Teman-teman tolong didengerin ya, untuk kalian yang merasa prestasinya seperti aku gitu kurang bagus, maksudnya prestasi di akademik gitu kan, tapi punya prestasi lain kayak sosialnya atau segala macam, kalian harus jadiin motivasi Bapak Yosep ini menjadi pacuan kalian tuh bisa lolos beasiswa unggulan. Silakan didengar. Nggak ada suaranya ya, MC? Tunggu sebentar ya, Kak. Oke, siap. Nah, saya berterima kasih pada kesempatan hari ini. Saya untuk fokus untuk diskusi tentang beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan. Nah, beasiswa unggulan seperti apa? Ayo kita bedah bareng-bareng. Baik. Ya. Nah, kira-kira apa Pak beasiswa unggulan? Yang membedakan juga dari beasiswa yang tadi ya? Selain sasaran, mungkin apa yang membedakan? Ya, kalau dari sumbernya sama. Kalau beasiswa KIP kuliah, sumbernya dari pajak. Artinya dari APBN kita. Beasiswa unggulan juga begitu. Nah, mungkin sasarannya ini. Nah, kalau KIP kuliah itu untuk S1 saja, kalau beasiswa unggulan itu untuk S1, S2, S3. Hanya spesialnya dalam negeri. Hanya spesialnya dalam negeri, dan segmennya itu terbuka. Artinya terbuka, terserah. Kamu dari timur, dari barat, yang kami cari adalah unggulannya. Nah, unggulan itu bukan berarti hanya akademik saja, tetapi unggul apa saja. Bisa organisasinya, bisa sosialnya, bisa kemampuan bahasanya, bisa kepedulian sosialnya, bisa kepedulian lingkungannya. Jadi banyak sekali di masyarakat memiliki keunikan. Nah, beasiswa unggulan mencari orang-orang unik itu. Jadi jangan ditanya, beasiswa unggulan kok IPK-nya rendah sekali. Mungkin bukan di situ dia memiliki kemampuan keunggulannya, di faktor lain. Misalnya olahragawan, jangan ditanya kalau olahragawan nilainya 4,0 ya susah. Karena kan dia sering di lapangan, pasti dia itu prestasinya unggul. Nah, mencari bibit-bibit unggul ini adalah tugas kita di pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, untuk apa? Agar mereka termotivasi. Kita kan negara besar nih. Nah, kalau berbicara negara besar, tidak bisa kita hanya memikirkan yang terserah rakyatnya lah. Pemerintah harus peduli. Ada kewajiban di sana. Nah, seperti adik kita ini, pasti dia memiliki sesuatu. Nanti kita gali. Betul. Kita sama-sama gali. Apa yang membedakan antara kita dan anak kita ini? Ya. Nah, khusus untuk anak-anak kita yang ada di manapun berada, jangan khawatir bahwa beasiswa ini bagi mereka yang pintar saja. Enggak. Tetapi keunikan. Contoh yang sederhana. Tidak semua peduli lingkungan. Contoh,
dia menanam 1 juta pohon dalam sebuah komunitas misalnya. Ini punya keunggulan. Tetapi pastinya harus lulus SMA atau SMK gitu loh. Tapi juga masa sih nilainya rendah-rendah banget. Artinya gitu. prestasi itu bukan seperti seperti yang dari bilang Pak Yosep kan, kalau beasiswa unggul ini nyari anak-anak tuh yang unik gitu kan, bukan hanya yang pintar secara akademik atau IPK saja gitu kan, tapi apa sih kontribusi kalian itu untuk Indonesia secara nyata gitu, dari kalian ikut Himakep, terus kalian ikut pelatihan sana sini, kalian ikut jadi volunteer, itu juga menggambarkan kalian tuh jadi generasi yang unggul dan unik sih gitu. Kayaknya diskusi kita cukup sampai di sini aja. Kita ke sesi pertanyaan ya, MC. Tanya jawab. Terima kasih saya ucapkan atas pemaparan materinya Kak Karmina. Selanjutnya saya buka sesi diskusi selama 20 menit. Kepada peserta yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand atau bisa bertanya di kolom chat, menyebutkan nama dan asal institusi. Baik, di kolom chat ada yang bertanya. Saya Elsa, izin bertanya. Tadi kata kakak beasiswa ini sampai semester 8. Kalau kita yang udah lulus di semester 7, itu bagaimana ya Kak buat kita, atau dihentikan beasiswa tersebut? Terima kasih. Untuk Kak Karmina bisa tolong dijawab. Aku langsung jawab ya, izin ya. Seperti pertanyaan sangkatan aku juga, ini jadi pertanyaan yang besar gitu ya. Karena kan beberapa kampus juga ada yang mewajibkan semester 7 atau mereka juga udah selesai di semester 7. Menurut informasi dari beliau, Pak Yosep Musa, biasanya kelebihan uangnya itu bisa dikembalikan ke beasiswa unggulan. Dengan cara apa sih? Dengan cara kita melaporkan pasti skripsi kita dan segala macam kita, terus keluhan kita ke emailnya beasiswa unggulan. Kalau kita tuh udah selesai kuliahnya sampai semester 7, sudah sidang skripsi gitu. Terus kita juga memberikan pertanyaan gitu, bagi kelebihan uangnya itu bisa dikemanain. Biasanya sih nanti kayak aku kemarin, aku kan dapat bantuan dari UNAS sebesar 2.400.000. Nah, otomatis kan itu bantuan aku itu harus dikembalikan lagi dong ke Indonesia, karena kan itu dari Indonesia juga ya. Nah, itu aku email, terus aku juga nge-WhatsApp hotline-nya. Alhamdulillah ditelepon dari hotline-nya, terus nanti dikasih kode untuk mentransfer gitu. Ada nomor kodenya, transfer ke keuangan. Apakah Elsa sudah terjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih Kak Karmina atas jawabannya. Untuk Kak Elsa, apakah sudah jelas jawaban yang diberikan oleh Kak Karmina? Pertanyaan kedua ya, Baik, ada pertanyaan kedua Kak. Oke, aku baca ya. Syarat khusus untuk S1 adalah bukan hanya untuk S1 sih, S2, S3 juga harus ada sertifikatnya. Memang sertifikat itu wajib di tahun 2021 itu, sertifikat kejuaraan itu wajib, mau tingkat sekabupaten juga pokoknya wajib. Untuk waktu aku tahun 2020 itu masih bisa pakai sertifikat seminar ya. Aku waktu itu pakai sertifikat menjadi peserta lomba tapi nggak menang gitu. Tapi itu lomba nasional nggak menang. Jadi cuma yang ikut partisipasi dapat gitu. Terus aku juga mengajukan sertifikat seminar tapi internasional skalanya yang keperawatan gitu. Memang sekarang sudah wajib ya pakai sertifikat secara sekabupaten ataupun nasional gitu untuk mengajukan beasiswa ini sih, sayangnya itu untuk 2021 dari tahun kemarin syaratnya.
Oke, aku jawab langsung ya, MC. Untuk pertanyaan ketiga dari Reni, Waalaikumsalam. Kalau misalnya syarat beasiswanya minimal 3,5, enggak 3,5, 3,25. Itu untuk S1, setahu aku. Kalau untuk S1 itu 3,0 ya. Terus, apakah harus konsisten? Ya, kita juga harus konsisten sama diri kita sendiri dan harus bertanggung jawab gitu dengan beasiswa kita kan. Dengan IPK dikasih minimal 3,0 aja itu udah bersyukur banget, apalagi kita kuliah di UNAS yang dosennya nggak pelit-pelit gitu ya nilai, tergantung juga sih ya. Terus kalau misalnya nilai IPK kita misalkan di semester ini di bawah 3,0, seperti 2, berapa gitu, kita nggak ada ganti rugi, tapi kita dipotong 5% uangnya. Jadi nanti di pencairan tahun berikutnya itu nggak full, jadi dipotong 5% gitu aja sih. Itu sampai 2 semester syaratnya. Kalau misalkan 2 semester itu kita ngelakuin lagi di bawah IPK itu biasanya sih dicopot beasiswanya, seperti itu. Apakah sudah menjawab, Reni, pertanyaannya? Baik, terima kasih Kak Carmina atas jawabannya. Yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Kak Carmina? Yang ingin bertanya silakan mengaktifkan fitur raise hand atau bertanya di kolom chat ya. Baik Kak, di kolom chat ada yang bertanya. Kak izin bertanya, untuk waktu pendaftaran beasiswa unggulan itu ada waktunya tertentu ya Kak? Dari Kak Imas. Terima kasih untuk Kak Imas pertanyaannya. Iya, ada waktu tentunya. Biasanya itu nanti bakalan diumumin di Instagramnya beasiswa unggulan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Biasanya sih ada timeline juga. Jadi untuk pendaftar jalur pengumuman jalur berkas itu tanggal berapa, terus nanti wawancara berapa. Gitu sih, memang ada tanggal-tanggalnya dan itu kalian harus benar-benar update banget sih mengenai tanggalnya itu. Apakah sudah terjawab, Kak Imas? Baik, di kolom chat ada yang bertanya lagi, Kak. Mohon izin bertanya, salah satu tesnya itu kan wawancara ya. Kalau dari Kakak sendiri ada nggak tips untuk wawancaranya dan apa saja yang harus dipersiapkan? Terima kasih, Kak. Dari Lia. Waalaikumsalam, terima kasih Lia untuk pertanyaannya. Ya, salah satu tesnya itu cuma 2, berkas dan wawancara. Biasanya banyak yang gagal itu di berkas. Nah, makanya itu di berkas itu kita harus benar-benar baca banget berkas yang syaratnya, terus benar-benar harus upload jauh sebelum waktu deadline-nya gitu, biar nggak terjadi trouble di webnya gitu. Terus tips wawancaranya, aku sih sering lihat-lihat YouTube gitu ya, cara biar ngobrol yang luas gitu, biar nggak kaku, biar nggak kelihatan panik juga bisa merilekskan diri gitu. Terus juga udah buat beberapa pertanyaan gitu dari YouTube yang kira-kira nanti si pewawancara itu nanya ini enggak ya gitu. Waktu aku sih random banget ya pertanyaannya, kalau teman-teman aku yang lain kayak tanya tentang esainya apa segala macam tentang kuliahnya gitu. Kalau aku ditanyanya tentang apa kontribusi kamu untuk ini kesehatan Indonesia di zaman COVID. Itu tahun-tahunnya kita kan COVID banget ya 2020. Itu aku kayak bingung sih pertama ngerangkai kata-kata dulu. Untungnya aku sering baca-baca berita juga kan. Jadi aku bisa menjawab apa sih tentang COVID itu, terus bagaimana virusnya, bagaimana penyebarannya segala macam. Terus aku jelasin kontribusi aku gitu.
tipsnya sih memang harus banyak-banyak banget belajar cara berbicara, terus cara biar nggak tegang gitu, terus juga membuat beberapa pertanyaan sih biar nanti nih kita bisa mengira-ngira gitu pertanyaannya apa nih kalau alasan ini gitu. Gitu sih tips dari aku. Terjawab nggak ya kalian pertanyaannya? Baik, terima kasih Kak Farmina atas jawabannya. Semua jawaban pertanyaan sudah cukup ya. Baik, sesi diskusi saya tutup. Kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri. Nanti aku bakal ngasih contoh esai aku ya ke grup, buat nanti kalau teman-teman mau daftar untuk yang S2 atau S1 nanti bisa lihat contohnya kayak apa, terus gitu sih. Terima kasih. Baik, Kak. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada pemateri dari Ketua Pelaksana, dari Saudari Zahra Syarudin Yahya. Untuk operator bisa minta tolong untuk share screen sertifikatnya. Baik, Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sertifikat ini saya berikan kepada Karmina Mustakimah sebagai pembicara pada acara Tips and Trick mendapatkan beasiswa unggulan pada tanggal 28 April 2022 melalui Zoom Meeting. Sertifikat ini saya berikan. Baik, terima kasih kepada Kak Zahra dan Kak Karmina. Selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kepada hadirin yang belum mengaktifkan kamera, dimohon untuk segera mengaktifkannya. Untuk yang belum on cam, silakan untuk on cam ya, teman-teman. Oke, kita mulai ya sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Untuk operator bisa minta tolong untuk bantu screenshot ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya ya. 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi sudah selesai, diinformasikan kepada seluruh peserta untuk mengisi link absensi yang telah disediakan di kolom chat ya oleh panitia.